kerasa banget sih itu, perbedaannya. Nah, sekarang kalau Mhm. persamaannya nih, ada nggak kira-kira? Persamaannya apa ya, Kak? Agak Nggak susah sih. ada ya, jangan terlalu ini. Agak Gimana susah kalau sih. dengan senioritas? Kalau di sini kan, kalau di Jepang kan Wah, senioritas kan kental ya. Kayak kita junior itu harus dengerin mhm, pendapat dari senior dulu. Kadang-kadang mhm mhm, kadang-kadang kita nggak langsung, kita langsung ke sensei gitu, tapi kita harus ngelewatin baru ke senior dulu, sensei. baru sensei. Iya. Oh, heeh 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 heeh. Kalau di Indonesia Nah, gimana? kayaknya itu tergantung tempat ya. Hmm. Kalau aku di ITB dulu enggak. Mhm. Aku biasanya langsung ke dosen. Mhm mhm mhm. Meskipun ya di beberapa kasus kayak tolong latih kultur sel misalkan ya pas pertama kali aku masuk yang Mhm. ngajarin nggak langsung dosennya, Tapi senior biasanya kamu. kakak kelasnya. Mhm Tapi mhm. kalau diskusi Mhm misalkan setiap minggu kan harus ada laporan kerja ya kayak udah sampai mhm mana penelitiannya, itu biasanya langsung ke sensei dan kalau mhm ada masalah juga langsung senseinya yang eh, menindaklanjuti gitu. mhm mhm Oke mhm. kamu belok ke sini, oke kamu belok ke sini kayak gitu. Mhm mhm mhm. Nah tapi di institusi lain yang memang feodalismenya Mhm kental, mhm. memang sih ada senioritas ya, gitu. Terus Kerasa. kayak kerasa banget, bahkan Mhm. untuk pakai lab sekalipun kayak di situ tuh udah ada penguasanya gitu loh, Kak. Oh gitu. Heeh, jadi kayak kita teh mau pakai juga jadi segan, ini izin ke siapa ya gitu. Padahal ini misalkan di bawah Unpad, Mhm fasilitas umum, tapi karena itu tuh udah ada penguasanya, mhm. jadi harus lewat dia mau nggak Harus mau lewat gitu. dia. Harus Padahal persetujuan kita dia. bisa aja langsung ngomong ke kepala lab misalkan ya. Iya, Iya, heeh, "Bu, heeh. Bu, Pak, kita mau pakai lab ini jam sekian sampai jam sekian," gitu. Iya iya Oh iya iya. jadwalnya kosong, oke gitu, si Heeh kepala lab heeh. udah bilang oke gitu, pas kamu sana Mhm, si penguasa itu, "Aku heeh. mau pakai jam segini," bodo amat gitu. Heeh, atau gini kayak misalkan, Mhm, "Oh nggak bisa, ini udah penuh buat riset ini," kayak gitu loh, mhm Kak. mhm. Oh, Kayak oke gitu, oke oke "Ini nggak oke. sesuai dengan riset saya." Jadi Mhm, sebenarnya, feodalismenya nggak penting juga sih menurut aku, bukan iya. bukan kayak di Jepang gitu, agak Mhm beda mhm. feodalismenya. Kalau di Oh, Jepang oke. kan kita nggak bisa langsung konsul ke sensei sebelum kita Iya. konsul ke kakak kelas gitu kan. Jadi Mhm lebih ke mhm mhm. coba bertingkatlah, siapa tahu kakak kelas kamu, Punya udah pendapat. ngerti, ya Heeh punya heeh. pendapat, jadi nggak Mhm. usah ngerepotin sensei, kayak gitu Mhm kan. mhm. Ya nggak sih Iya kalau aku iya iya. nangkepnya? Nah mhm. Di di beberapa cerita dari dosen yang dosen di Indonesia juga menyebutkan hal yang sama ya, kalau Mhm kalau mhm. senioritas ya, feodalisme itu masih banyak Mhm masih mhm. banyak. Dan Mhm itu juga mhm. kayak bergerombol, kamu timnya si ini, kamu timnya Iya, si ini. nah itu dia, ya. Kebutuhannya ada satu lab nih. Nah, itu kadang-kadang sering jadi kayak, oh si ini dikuasain sama tim ini, Iya terus tim iya, ini kayak bingung mau iya mau iya, kapan gitu. heeh, luntang-lantung gitu kan, Iya heeh heeh, iya iya. bener Sampai bener, akhirnya, ada satu cerita dari temen aku juga, mhm, sampai akhirnya tim dia karena masih muda-muda gitu ya, sampai ngalahin mereka harus minjem fasilitas dari, lembaga, institusi di tempat mhm. lain, gitu. Oh, iya 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 Hanya iya, untuk mau mau ngerjain penelitian gitu. mhm Itu mhm kan mhm, buat aku tuh kayak, kebayangnya tuh kayak nggak masuk akal gitu. mhm Kamu mhm. ada di satu universitas, udah ada fasilitasnya, kenapa harus ke universitas Tempat lain lain gitu? ya, heeh Heeh, heeh. itu kan Ya agak kebayang nggak sih, masuk akal gitu. kebayang Tapi sih, kebayang sama aku. iya ada itu Terjadi itu, terjadi, terjadi. ada Kak. Heeh heeh. Heeh. Paham banget. I see, serupa tapi nggak sama gitu ya persamaannya Iya, berarti ya, Kak, mhm. tentang senioritas itu. Iya, betul betul Mhm betul. mhm mhm. Terus ada lagi nggak yang kira-kira sama? Mmm. Apa ya, Mmm, aku nggak tahu sih ini di Jepang terjadi atau enggak ya, mhm tapi waktu itu sensei aku enggak sih, dia benar-benar peneliti yang baik. mhm Kalau masukin nama mhm. dalam Oh paper, itu gimana, Kak? oke. Aku mendengar Ini sih, menarik banget dan ternyata heeh, ini tuh jadi keluhan banyak banget profesor, iya, nggak cuma di Jepang, tapi di luar negeri juga ada, bahkan sesama orang Indonesia. iya 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 iya. Yes Nah, yes, aku nggak tahu ya, exactly.
di Jepang masih kayak gini juga atau enggak? Karena dulu aku nggak mengalami, tapi teman-teman aku banyak yang bilang mereka juga digituin gitu. Kayak Ini tergantung sih. Tapi gimana Kak? kalau sensei aku dulu, Mm-mm. walaupun aku udah pindah sensei, tapi nama Mm-mm. sensei aku yang lama memang harus dicantumkan karena ide awal dari pembuatan penelitian itu kan Mm-mm. aku sama sensei aku yang awal. Jadi Mm-mm. setidaknya sensei aku sebelumnya itu kan punya andil gitulah dalam Mm-mm. pembentukan ide dan itu kan harus dimasukkan namanya. Mm-mm. Iya, Jadi iya, iya. nama beliau tetap dimasukkan. Cuma yang paper yang kedua aku sama sensei aku aja gitu. Tapi yang paper yang original paper itu yang penelitian itu Mm-mm. aku masukin nama sensei aku yang lama gitu. Ngerti. Jadi Ada kayak juga gimana Kak? kontribusinya apa gitu kan? Harus Kalau jelas ya. iya jelas banget. Jadi pun kan di kode etik sekali lagi kita bicara kode etik penelitian gitu ya. Kalau di kode etik penelitian itu kan authorship, terutama di bagian authorship itu kan harusnya kan jelas ya siapa yang melakukan, siapa yang membentuk ide, siapa yang mengevaluasi, sama siapa yang mengkonstruk gitu kan. Iya, Nah kalau betul, misalkan betul. cuma ngambil data itu sebenarnya nggak dimasukin nggak apa-apa. Oh gitu ya. Bantu ngambil data. Baru tahu aku. Oh gitu. Jadi kayak misalkan gini nih, aku punya penelitian nih, terus aku minta tolong ke Naila. Kayak misalkan Naila junior aku gitu ya. Nay, ini kamu bantuin aku dong, bantuin penelitian aku ngambilin data tiap minggu gitu. Kalau cuma ngambilin data, itu nama kamu nggak boleh dimasukkan Oh sebenarnya. gitu ya. Kalau Aku baru tahu di loh. peraturannya gitu ya, sebetulnya itu enggak. Kecuali kalau kamu ngambil data dan kamu mengolah data, ngebantuin aku sampai ngolah datanya sampai jadi misalkan produknya grafik atau apa sampai jadi grafik, sampai jadi tabel. itu baru boleh gitu. Tapi kalau gitu. cuma ngebantuin doang, ngebantuin ngambil, itu nggak usah dimasukkan. Cukup dikasih tulisan makasih di acknowledgement, itu udah cukup. Tapi nggak perlu harus diambil ditulis gitu. Itu kalau menurut peraturan yang etik di authorship. Tapi kan pada kenyataannya kan bahkan cuma ngambil data aja atau ikut survei doang, namanya masuk kan. Benar. Kalau di Jepang ya, emang sih banyak sih teman-teman aku yang mengeluhkan juga. Kayak misalkan gini, itu sebenarnya suatu proyek besar, mereka ngerjainnya bareng-bareng. Jadi kayak di paper A, orangnya itu lagi, di paper B, orangnya juga itu lagi, meskipun sebenarnya misalkan di paper A, si teman aku ini nggak kontribusi apa-apa, tapi karena masuk ke dalam tim, tetap dimasukin gitu. Tapi di B, dia juga harus tetap masukin tim dia gitu. Jadi mereka masuk sebagai satu tim. Gitu. Ada kan ya yang sistem kerja di labnya kayak gitu kan ya kayak. Iya. Ada banget. Nah, kalau di lab aku, itu yang masuk cuma 3 nama. Nama aku, sensei 1, sensei 2, bahkan sensei ketiga pun nggak masuk. Gitu. Jadi aku kayak, oh ternyata harus seminimal mungkin gitu. Karena kata sensei aku sih, ya emang yang bekerja cuman ini. Yes. Gitu, sebenarnya kata bukan dia. seminimal mungkin ya. Kontribusi nyatanya, siapa yang berkontribusi? Kalau misalkan ada 5 nih, semuanya berkontribusi, semuanya ngekonstruk, semuanya ngelakuin gitu, semuanya mengevaluasi, ya itu nggak apa-apa dimasukin. Kalau benar-benar kelima-limanya ngerjain itu gitu. Tapi kalau kayak misalkan yang terakhir nih, biasanya nama terakhir kan cuma nampang ya, kayak misalkan supervisor yang paling atas gitu. Kayak dia yang punya dana gitu, tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu. Kadang-kadang kan harus dimasukkan gitu kan, jadi nama terakhir gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak perlu gitu. Memang harus yang benar-benar kerja aja. Dan kerjanya itu jelas sampai maksudnya tuh kerjanya nggak cuma kayak misalkan cuma ngambil data tadi ya, kan cuma ngambil data, ngebantuin ngambil data, nggak sampai ada outputnya, nggak sampai ada kayak dia mengerjakan analisisnya kayak gimana gitu, sehingga dia bisa menjelaskan kenapa ini gambarnya kayak gini gitu. Nah itu nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Nah kalau di Indonesia lebih kompleks lagi. Siapa yang jadi nama pertama?
Iya, siapa yang jadi nama pertama, siapa yang jadi corresponding author, siapa aja yang masuk, itu tuh kayak banyak banget politiknya. Sampai kadang-kadang aku kayak, ya udah terserah aja. Ya udah terserah aja deh, yang penting masuk gitu. Padahal udah jelas ya sebenarnya kan kalau kita dalam menulis paper kan jelas ya, first author adalah siapa yang nulis kan. Iya. Itu harus jadi first author, nggak boleh enggak. Karena dia yang nulis, dia yang konstruk gitu ceritanya, story-nya kayak apa. Yang kedua pasti ya mungkin misalkan yang analisis gitu. Kalau misalkan di paper-paper yang seperti farmasi dan lain sebagainya itu kan kadang-kadang memang menyewa pihak menyewa peneliti yang khusus untuk menganalisis data gitu kan. Nah itu kan bisa dipakai di nama kedua. Terus kemudian nama ketiga sensei yang mengevaluasi gitu. Iya biasanya corresponding tuh emang benar-benar supervisornya kan. Iya. Kalau enggak sebenarnya sendiri juga bisa sih. Aku sendiri soalnya senseiku udah kayak udah kamu aja gitu. Kalau aku sensei aku pusing jadi koresponden. Jadi koresponden author tuh pusing, sumpah. Oh, aku belum pernah ya. Aku belum pernah jadi koresponden, belum pernah. Aku langsung paper pertama langsung jadi corresponding author. Terus yang paper kedua di tengah jalan aku bilang sensei aja deh, aku udah pusing. Nah, kalau di Indonesia tuh ya Kak, bahkan ada ceritanya kayak gini. Oke, paper yang ini kita bantuin si dosen X ya, soalnya bentar lagi dia bakal pensiun, tapi dia belum naik jabatan kayak gitu loh Kak. Oh, oke. Itu terus akhirnya namanya jadi nama pertama kayak gitu. Iya. Nah nanti si tim itu akan kerjasama lagi untuk membantu dosen yang lain kayak gitu. Itu jadi kompleks banget kalau di Indonesia ya. Aku nggak tahu di Jepang mungkin ada juga kayak gitu, cuman aku nggak tahu. Gitu. Aku juga nggak tahu sih kalau yang itu, tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya. Aku nggak tahu. Soalnya kan kalau kita ngelihat ya, kalau di Jepang itu kan kita masuk jadi dosen pertama itu kan sudah harus S3. Sudah harus S3 dan setidaknya sudah punya paper. Gitu. Terus kita masuk pertama di jenjang asisten profesor kan. Asisten profesor mau naik jadi associate itu kan harus terbitin beberapa paper dulu kan. Terus habis itu mau naik jadi profesor, kita juga harus jadi first author sekian paper, corresponding author sekian paper gitu. Itu baru bisa naik jadi profesor. Kalau udah jadi profesor ya udah bodo amat. Kayak udah nggak ada lagi yang dia kejar gitu. Kalau di sini. Jadi kayaknya kemungkinan untuk dibantuin biar dia pas mau pensiun itu kayaknya sedikit deh. Karena di sini kalau udah sampai ke tahap full profesor kan udah kayak ya udah ngebimbing aja gitu. Pun kalau misalkan mau nulis jadi first author juga ya nggak apa-apa gitu. Cuma kan kayak mau ngejar apa lagi gitu. Iya, ngerti. Tapi ya lagi-lagi kan kita cuma ngambil sampel ya yang ada di sekitar kita. Iya, benar. Di sekitar kita nggak ada waktu di Jepang. Oh gitu. Benar. Tapi memang itu perbedaan yang sangat nyata ya iklim akademik di Indonesia dan di luar negeri gitu ya. Iya. Terlebih lagi kan sekarang, apalagi sekarang ini pertanyaan ini juga agak-agak sensitif karena kan banyak yang tersindir gitu. Oke, jadi ini tuh banyak banget yang mengeluhkan, terutama dari mahasiswa. Termasuk ada beberapa teman aku sendiri yang kena nih gitu. Jadi proyek dosen, ikut proyek dosen, kemudian paper diterbitkan. Mereka diminta untuk menulis paper terbit, nama pertamanya adalah si dosen. Si mahasiswa dapat nama kedua. Gitu. Padahal yang mengkonstruk kalimat dan lain sebagainya adalah si mahasiswa. Menganalisis mahasiswa. Harusnya kalau kita menurut standarnya kita di lab di Jepang, itu kan si mahasiswa yang dapat first author dong. Tapi malah si dosen gitu. Menurut kamu gimana tuh? Ketemu nggak yang kayak gitu? Bukan ketemu lagi ya, aku sudah mengalami. Itu kayaknya semua mahasiswa Indonesia harus apa ya?
Legowo. Ya, legowo dengan sistem itu. Menurut aku sih yang salah sistemnya ya, Kak. Iya sih. Karena kita itu setiap semester kan, aku juga baru tahu sekarang, kita tuh jadi ada sistem remunerasi. Oke. Jadi kita tuh ngumpulin poin dari apa yang kita kerjakan di semester tersebut. Kalau poin kita tuh melebihi standar, kita bisa dapat gaji, kita bisa dapat uang lebih, uang sebagai remunerasi dosen lebih, gitu ya sebagai dosen gitu. Nah, yang paling dilihat adalah paper publikasi, tentunya kan, publikasi. Dan yang paling dilihat adalah nama pertama dan corresponding author. Yang lebih parah lagi, dulu corresponding author tuh nggak dianggap. Oke, jadi memang hanya nama pertama. gitu ya? Iya, hanya nama pertama yang dianggap. Itu nilainya bisa 60% sendiri. Poinnya tuh bisa 60% sendiri dari total poin ya. Sementara penulis kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya itu dibagi-bagi 40% dibagi rata semua. Coba kebayang nggak, kecil banget kan? Nah, jadi ya sebagai orang yang menang proyeknya dan yang akan dinilai berdasarkan outputnya, ya tentu saja dosen mau mengklaim itu dong. Karena kan mahasiswa belum butuh kan, ya nggak sih? Selain untuk CV-nya, selain untuk kurikulum vitae-nya gitu, mereka nggak akan dibayar berdasarkan itu, nggak bakalan dinilai kinerjanya berdasarkan itu kan. Jadi pasti itu udah pasti diklaim sama dosen. Diklaim sama dosen, iya. Karena sistemnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua, bentar aku jadi lupa lagi aku mau ngomong apa ya. Kalau emang kita apply grant juga nama pertama harus yang nge-apply gitu. Iya. Jadi susah sih untuk menjadikan mahasiswa nama pertama jadinya gitu, karena sistemnya udah dibikin kayak gitu. Jadi mahasiswa mau nggak mau harus terima itu gitu, dan itu jadi salah satu win-win solution, karena kadang-kadang kan ada dosen yang ngomong kalau misalkan kayak gini kamu nggak lulus gitu kan. Jadi ya mau kita bilang itu academic harassment atau gimana juga, ya di saat itu adalah solusi terbaik. Iya, itu win-win solution terbaik. Iya, dosen dapat nama, dosen dapat duitnya, dapat kenaikan pangkatnya, mahasiswa bisa lulus gitu. Iya, tanpa harus bayar banyak buat proyeknya gitu. Iya, benar. Aku nggak tahu sih kalau di Jepang kayak gimana ya Kak sistemnya ya. Nggak gitu dong. Kan di sini per tim gitu kan. Mahasiswa kan nggak, ya mungkin ada ya 1-2 kasus pengklaiman gitu, tapi kebanyakan bukannya mahasiswa duluan ya. Namanya pasti harus mahasiswa dulu gitu. Kecuali berarti kalau kan ada sistem sendiri ya untuk menilai kinerja dosen ya. Iya. Nggak dari situ gitu. Kalau nggak salah justru malah kayak apa ya, yang aku dengar dari senseiku adalah ketika kamu udah jadi dosen, masuk jadi dosen itu ada proporsi penilaian, kayak kamu jadi first author di berapa persen, terus kamu jadi corresponding ya pokoknya yang untuk pembimbing supervisor itu entah corresponding entah yang nama terakhir gitu ya, itu ada sekian persen paper gitu untuk kenaikan jabatan itu. Gitu. Jadi udah dijatah-jatah gitu ya Kak ya? Iya. Ya, ngerti. Jadi makanya kan sensei aku yang dulu gitu kan beliau masih muda kan. Kebetulan kan aku ngikutin dia dari zaman beliau masih asisten profesor sampai associate, mau jadi profesor, mau jadi full profesor kan. Beliau memang punya proyek beliau sendiri yang emang nggak dikasih ke anak-anak gitu, dan itu yang beliau tulis sendiri. Makanya aku selalu bilang kalau misalkan S3 jangan ngambil yang associate profesor, karena pasti senseinya punya proyek sendiri dan karena dia harus kejar sebagai first author sekian paper untuk mencapai full profesornya itu. Gitu. Makanya kadang-kadang kan anak-anaknya kadang suka terbengkalai gitu. Iya, terbengkalai. Contohnya saya. Ngerti. Oh gitu. Iya. Jadi nggak yang semua proyek dengan mahasiswa terus diklaim sama profesornya, enggak gitu. Dia akan bagi kayak ada dua porsi gitu ya, yang satu untuk proyek dia sendiri, yang satu dia dengan mahasiswanya, penelitiannya mahasiswa, dan itu first authornya pasti si mahasiswa gitu. Oh, ngerti Kak. Makanya associate professor di sini kan agak-agak
sibuk ya. Busy ya. Iya. Karena itu dia pikirannya masih kebagi. Nah, kalau udah ya itu tadi yang aku bilang, kalau udah full profesor mau ngejar apa lagi kan. Jadi dia ya mau dia fokuskan ke penelitian mahasiswa doang juga nggak masalah gitu. Sensei aku tuh si kakek, beliau kan udah nggak ada paper sebagai first author udah lama banget. Udah benar-benar tidak nulis paper lagi sebagai first author. Kalau dicek dari zaman tahun berapa ya, 2009, 2008-2009-an lah. Udah sih, udah fokus membimbing aja ya? Iya. Udah benar-benar tidak ada produk sehingga Mas Heteru as a first author, udah nggak ada. Kalau sensei aku masih sih. Mungkin karena masih muda kali. Iya. Walaupun udah profesor, karena masih muda, jadi dia masih punya ambisi terus gitu. Kalau sensei aku kan sudah sepuh. Iya. Jadi memang beliau dedikasikan waktunya untuk membimbing mahasiswa gitu. Gitu. Ya, luar biasa ini ya, pelik ya ternyata permasalahan akademik di Indonesia itu. Iya. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya, nggak tahu harus dibenerin dari mana. Tapi mungkin ini sistem terbaik yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia saat ini ya. Aku setuju sih, iya. Apalagi ya itu tadi kan kita bilang win-win solution kan, dosen butuh siapa yang mengerjakan penelitian, karena di Indonesia kan dosen itu kan dalam tanda kutip ya dibebani dengan tridharma pendidikan, ya kan? Ada 3 kan tridharma, apa saja? Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, bener banget. Jadi dosen juga harus ngajar, harus melakukan penelitian juga, dan harus yaitu pengabdian masyarakat atau punya kontribusi dalam masyarakat, dan itu waktunya itu benar-benar ini ya pembagian waktunya itu kayak susah ya. Kalau di sini kan dosen kan cuma 2 ya, meneliti sama mengajar gitu. Kadang-kadang meneliti juga ya udah kasih mahasiswa gitu, kita yang tadi kalau udah jadi profesor kan tinggal membimbing aja gitu. Sedangkan di Indonesia kan ya mau sampai kamu usianya mau pensiun juga tetap harus tridharma pendidikan itu ya. Benar. Jadi aku kalau ada orang yang ngomong, wah enak kalau jadi dosen kan gajinya banyak tapi kerjaannya sedikit ya, aku cuman gitu. Gitu ya, belum lagi grading ini kalau masa-masa UAS gitu ya. Oh iya, silakan kerjakan akreditasi. Aduh. Belum lagi akreditasi. Dan akreditasi itu juga termasuk bisnis juga ya ternyata. Kalau sekarang aku pikir ya. Iya. Luar biasa loh, karena untuk mencapai akreditasi kadang-kadang sebuah institusi atau sebuah universitas itu menghalalkan segala cara. Bahkan di Jepang juga sama loh. Oh gitu ya Kak? Untuk akreditasi. Loh, tahu nggak sih kenapa sekarang ini banyak sekali universitas, nggak cuma di Jepang deh, kita bicara global gitu ya. Kenapa banyak orang yang getol banyak-banyak nerima mahasiswa asing? Itu kan karena akreditasi. Oh. Iya. Kirain tuh kayak dengan menerima mahasiswa asing kita jadi punya koneksi ke luar negeri, tapi aku pikir kayaknya Jepang udah nggak butuh koneksi deh, mereka bisa mandiri. Gitu. Oh, aku baru tahu ternyata buat akreditasi ya. Sama juga untuk akreditasi juga. Dengan sistemnya Jepang yang tentunya ya. Karena kan semakin banyak sebuah universitas ada mahasiswa asingnya, artinya kan akan semakin kalau kita dari kacamata orang awam aja deh, itu bagus nih karena ada orang asing yang mau kuliah di situ gitu. Kasarnya padahal orang asingnya orang Asia Tenggara. Nah, masalahnya ya kalau di kampus kita kan banyakan itu ya. Kan aku juga jadi mikir ya Kak, jadi awalnya aku pikir juga kayak Kakak, kayak mungkin ini untuk menjamin relasi internasional kayak gitu kan, terus kayak biar mereka punya kerjasama dan lain-lain. Tapi setelah aku pikir-pikir gitu. Iya, setelah aku pikir-pikir bukannya jadi merepotkan ya punya mahasiswa asing, apalagi bukan dari negara berkembang ya.
bukan dan dari nggak bisa negara bahasa maju Jepang ya. lagi. Iya, dan nggak bisa bahasa Jepang. Bukannya itu malah jadi merepotkan senseinya ya gitu. Ntar dulu mereka ambil keuntungan dari sebelah mananya ya gitu. Aku baru tahu ternyata buat akreditasi ya penting. Buat akreditasi. Kan tidak dinilai dari race-nya kan. Mm-hmm. Kayak kan nggak mungkin juga kita kasih laporan kayak orang Eropanya sekian persen. Iya, iya. Yang penting asing kan. Yes, foreigner student-nya kan sekian persen gitu. Paham. Jadi ya begitulah. Makanya kan di universitas tercinta kita agak sedikit ya mahasiswa yang bule-bule gitu. Iya, banyaknya kan dari Asia Tenggara sama Asia Selatan ya. Asia Selatan, betul. Sama Afrika sekarang. Oh iya, sama Afrika. Afrika udah mulai. Ya begitulah, akreditasi juga sebenarnya di mana-mana juga sama sih. Akan melakukan segala cara agar nilainya naik gitu. Termasuk jadi salah satunya yang aku pernah cerita belum ya ke Naila yang waktu tahun jadi sekitar tahun 2013 itu English program di kampus kita di GV University kan belum ada. Jadi English program itu kalau nggak salah 2015 baru di kick off, kalau nggak salah ya, 2014 atau 2015 gitu. Zaman Arifin datang. Iya. Arifin Aini datang itu kan angkatan pertama itu untuk English program. 2000 Cayok. 2017. Iya, yes. Nah itu sebelum itu kan mereka kan ada kayak semacam evaluasi, survei. Kebetulan aku terlibat dapat baito untuk survei ke orang-orang asing gitu. Nah, jadi aku waktu itu dapat tugas dari dekan fakultas untuk survei, jadi kayak nanya wawancara gitu. Gimana kamu, kendalanya apa, terutama dalam bahasa gitu ya. Kendalanya apa, senseinya itu ngajarnya itu kalau misalkan pakai bahasa Inggris itu ngerti apa enggak gitu. Nah, itu aku lakukan pas aku masih S2 gitu. Jadi tahun 2013 aku baito itu gitu. Lumayan sih waktu itu dapat 50.000. Wow. Wah, itu proyek loh. Iya. Terus itu masuknya di proyek loh, dan berkaca dari situ aku kayak jadi mikir, oh wow gitu. Ternyata proyek bahkan untuk membuat sebuah English program ada proyeknya loh gitu. Oh iya. Dan ya maksudnya aku dikasih 50.000 gitu. Itu kan itu kan banyak ya. Termasuk banyak banget gitu loh untuk melakukan survei gitu. Cuma untuk ngebantuin ngelakuin survei gitu. Kebayang dong dana yang Iya, gitu. Dan kemudian jadilah English program yang sekarang junior termasuk Naila juga nikmati gitu ya. Sekarang kan udah nggak perlu lagi kan anak-anak yang sekarang harus pakai bahasa Jepang, harus ngedengerin kuliah pakai bahasa Jepang. Tapi aku sempet sih ada satu kelas yang masih bahasa Jepang. Beberapa kelas masih bahasa Jepang sih, Kak. Jadi belum tapi full gitu ya. Tapi handout-nya udah pakai bahasa Inggris. Iya. Terus meskipun dengan ala kadarnya ya. Nggak tahu tapi kalau sekarang, kalau zaman aku dulu itu handout-nya tuh bener-bener bahasa Inggris yang ala kadar. Kita kayak iya sama aku juga. Sama. Tapi untungnya banget S3 tuh nggak ada ujian. Iya. Jadi kayak ya udah. Iya benar. Untungnya banget ada ujian, jadi enak, lebih maksudnya ya udah kita bisa ignore itu. Iya. Penelitian gitu. Iya. Iya. Ya itu semua demi akreditasi. Oh gitu ya. Kirain di Indonesia doang. Sama di Indonesia juga gitu kok. Sama ya, berarti samaannya adalah sistem akreditasinya. Iya, yang ribet. Aku nggak tahu, tapi kalau di Indonesia apakah ada anggaran sendiri gitu Kak buat misalkan mau mendirikan satu program, terus udah gitu benar-benar dievaluasi kekurangannya apa, mesti kayak gimana, itu ada nggak ya gitu? Aku nggak tahu sih. Belum tahu ya. Belum tahu. Aku sekarang baru punya pengalaman kita mau mengakreditasi lembaga yang udah ada. Nah, tapi mau mempertahankan nilainya.
Oh, oke. Apakah Oh, dia sekarang A, misalkan B? sekarang A nih, jadi mau mempertahankan itu biar tetap Iya, A gitu. iya. Mhm Aku mhm cuman adanya di situ kan. Kalau kakak kan mulai dari nol lagi kan, mhm bikin mhm English program gitu. mhm mhm Ya nggak sih? Berdasarkan mhm kebutuhan mahasiswa gitu. Jadi mhm ada mhm surveinya dulu. Kalau aku mhm. belum pernah ada di situ Mmm, sih. Tapi kayaknya harusnya ada ya, Kak, ya? Nggak mungkin harusnya ada sih, heeh. sekonyong-konyong. Karena kan, kadang-kadang kan ada pembukaan prodis baru, program studi Iya, baru. heeh heeh Heeh. heeh. Kayaknya sih itu Mhm, juga sama mungkin ya. Pasti harusnya ada sih. budgetnya lah, kalau enggak Iya kan iya. nggak mungkin ada pendirian program studi baru kan. Mhm. Iya benar Kayak benar. heeh. Terus kalau udah mendirikan program studi, artinya kan butuh akreditasi dari awal kan. Iya, heeh. Mungkin start-nya dari C dulu atau B dulu gitu kan, nggak mungkin ujug-ujug A gitu. Iya, nggak mungkin. Iya. Tapi kalau di Indonesia juga ternyata harus dipertahankan gitu ya, jadi nggak selamanya akreditasinya akan tetap A gitu ya. Enggak. Bisa Pernah naik turun nemuin ya, nggak Kak? sih kayak yang turun gitu akreditasi? Kalau selama ini sih yang aku temuin, di UNS gitu ya, di UNS dulu Hmm? sih peningkatan, jadi kayak tadinya B jadi A gitu. Aku juga pernah ngelihatnya peningkatan. Mhm Kalau penurunan, aku pernah denger doang dari bapak mhm aku. mhm Jadi pernah prodi prodi beliau, aku nggak tahu prodi prodi apa, mhm. pernah Papa turun ekonomi ya, Bapak? Bapak ekonomi? Ikom, Oh, Ikom. Ilkom, ilmu komunikasi. Mhm Iya, heeh, heeh. Aku mhm nggak tahu apa ya. Tapi pernah katanya ada dia mhm tuh penilaiannya asalnya A, turun jadi mhm. B karena Oh akreditasinya nggak baik. oh gitu. Iya, hasilnya nggak baik. Oke, kalau untuk akreditasi sendiri di Indonesia biasanya penilaiannya apa aja sih selain ya itu tadi ya, korelasi koneksi dengan universitas lain di luar negeri Mhm, tentunya? mhm. Sebenarnya Mhm banyak sih Kak poin yang dinilai. Kalau akreditasi itu kan banyak ya. mhm Ada akreditasi BAN-PT, ada LAMPTEKES, ada mhm. pokoknya banyak dan aku juga nggak ngerti apa aja sebenarnya ya. Nah, sekarang aku baru mengalami LAMPTEKES. Jadi Itu dia yang kalau kata bapak aku itu lebih ke internal. Jadi internal audit. maksudnya? Jadi kayak nggak terlalu seberat, nah aku nggak ngerti Kak, aku nggak ngerti ya, ini aku takut salah ngomong ya. Iya 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 iya. Tapi yang jelas kayak ini teh nggak ada yang lebih ribet dari ini gitu kata bapak Oh, aku. oke Jadi oke. ini lebih ke internal, ini bukan tentang penilaian kamu akreditasinya A, akreditasinya B, bukan tentang itu Oh, kalau kata bukan bapak itu? aku. Bukan Oke itu. oke. Aku nggak tahu apa aspek yang Output-nya dinilai ya. output-nya output-nya nanti gimana? Kalau yang kita tahu kan, akreditasi A gitu ya, yang orang orang luar tahu gitu. Kalau yang itu, yang sekarang kamu kerjakan itu? Aku nggak tahu Kak. Nggak tahu. Aku nggak tahu. Tapi itu aja ya, maksudnya ini Heeh, akreditasi yang nggak terlalu besar aja. mhm Dia itu ada 9 kriteria yang harus dinilai. mhm. 10 termasuk bukan evaluasi internal. Jadi ada 9 Oke. kriteria. Nah itu tuh kayak mulai dari output mahasiswa. Yang aneh justru yang dinilai bukan output mahasiswa tapi output dosen. Oh, oke. Jadi, internalnya di situ ya, di dosennya bukan yang Iya, heeh heeh heeh. Jadi yang oke di-record oke. tuh justru bukan publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa, tapi Mhm publikasi yang dilakukan oleh dosen. mhm Terus udah mhm gitu kerjasama internasional, mhm. kerjasama yang dimiliki oleh dosen-dosen pengampu kayak gitu. Oh, Terus bukan bukan, berapa? jurusan secara umum gitu ya, tapi Bukan spesifik dosen gitu? dosen, asalkan dia dosen Mhm pengampu di jurusan itu mhm. bisa dijadikan penilaian. Mmm, Terus mhm apakah mhm visi misinya berkesesuaian dengan fakultas? mhm. Terus keuangannya gimana, baik apa enggak laporannya? Mhm. Kayak gitu. Terus udah gitu kayak apalagi ya yang kemarin dinilai bentar, mmm, jumlah dosen, perbandingan antara dosen tetap sama dosen tidak tetapnya gimana, kayak gitu, Kak. Oh, oke oke oke. Oh, jadi benar-benar dari sisi internal Iya manajemen internal. manajemen, heeh, Iya dari manajemen manajemen. internal. Mhm Heeh mhm heeh. mhm mhm Terus mhm. kayak I ada see. fasilitas apa aja yang Mhm. dimiliki kayak gitu Mhm. kayak gitu, Kak. I see. Oh, oke oke. Jadi, penilaiannya itu dari manajemen, jurusan itu gitu ya? Nanti Mhm. bisalah, Naila kalau misalkan butuh koneksi-koneksi gitu ya. Bisa nanti doakan saja tahun depan saya sudah bisa kembali bekerja. Amin ya Allah, jadi aku Amin. beneran punya koneksi nih.